Setelah polemik royalti musik makin panas diperbincangkan setelah LMKN menyebut instrumen dan suara alam juga dikenakan royalti. Pengusaha kafe dan resto kini memilih tempat tidak memutar musik untuk menghindari potensi masalah hukum soal royalti. Musik biasanya menghidupkan suasana di kafe atau tempat makan dan memanjakan emosi. Tapi kini tidak lagi. Sejumlah pemilik tempat makan hingga kafe takut memutar musik. Mereka menghindari potensi masalah hukum soal royalti musik yang tengah menjadi polemik. Menurut saya sih ya sistem yang ada saat ini nggak ada transparansi, cumanya ada peraturan apa yang harus dibayar dan kalau tidak dendanya sekian tanpa diskusi dulu mungkin dengan para pencipta lagu atau LMK-LMA yang tergabung dalam LMKN gitu mengenai hal ini. Jadi jujur aja saya semenjak ada kejadian seperti ini saya nggak memutar lagu sih. Saya memutar tadinya lagu instrumental. Cuma kemarin saya baca juga bahwa lagu instrumental juga kena. Lagu-lagu suara alam juga kena. Jadi ya udahlah begini aja gitu. Pemutaran lagu diganti dengan instrumen tanpa hak cipta atau suara alam. Namun Ketua LMKN Dharma Oratmangun mengingatkan, pemutaran musik instrumen dan suara alam di ruang publik secara komersil juga wajib membayar royalti. Instrumentalia pun itu ada hak ciptanya. Kemudian suara alam atau suara burung dan lain sebagainya, itu ada produser yang merekamnya, mau itu badan usaha atau pribadi. Hasil dari rekaman itu disebut hak terkait terhadap rekaman tersebut. Itu namanya produser fonogram. Itu oleh undang-undang diatur bahwa produser fonogram mempunyai hak terkait. Untuk karya cipta lagu, si pencipta lagu mempunyai hak cipta. Ada dua kamar, hak cipta dan hak terkait gitu. Jadi produk itu ada hak ciptanya. Sebuah karya cipta lagu dan musik atau instrumental ya itu kan lagu dan musik. Ketika dibunyikan di ruang publik, memberikan dampak ekonomi kepada penyelenggara, wajib hukumnya untuk mendapatkan izin atau membayar royalti melalui LMK, LMKN. Itu amanat dalam undang-undang. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki membenarkan pengusaha kafe dan restoran harus membayar royalti jika memutar lagu di tempat usahanya. Ya sebetulnya kalau kita memang menggunakan ya sebaiknya kan kita bayarkan. Tetapi yang harus dipastikan adalah akuntabilitas dari kolektifnya sehingga nyampe kepada para ya. Aturan soal royalti musik tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah musisi. Pada persidangan akhir Juli lalu, Hakim MK Arief Hidayat sempat menyentil soal cara penafsiran Undang-Undang Hak Cipta terkait royalti lagu. Menurutnya, jika aturan royalti diterapkan secara harfiah, maka W.R. Supratman menjadi orang paling kaya di Indonesia. Bayangkan coba kita lagu Indonesia Raya. Ya, berapa tahun dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia, baik di tingkat PAUD sampai di tingkat lembaga negara. Itu kalau model penafsiran yang sekarang baru rame, itu ahli warisnya paling kaya sedunia itu. Ya kan? Jadi, berarti prinsip bahwa penciptaan lagu mempunyai fungsi sosial di Indonesia memang harus begitu sepertinya, ya kan? Besaran tarif royalti untuk pengusaha beragam, mengacu pada keputusan Menkumham HKI.02 tahun 2026. Contoh tarif royalti untuk bidang jasa kuliner bermusik seperti berikut. Restoran dan kafe harus membayar royalti sebesar Rp120.000 per kursi setiap tahunnya. Dengan rincian, untuk pencipta lagu sebesar Rp60.000 per kursi setiap tahunnya. Dan royalti untuk hak terkait sebesar Rp60.000 per kursi setiap tahunnya. Aturan pembayaran royalti kepada pencipta lagu dan pemilik hak cipta ini menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.
Polemik royalti musik kembali mencuat di tengah maraknya pemutaran lagu di ruang publik secara komersil. Untuk mengulasnya, kami sudah bersama dengan musisi Rian Eki Pradipta atau Rian The Massive melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bang Rian. Selamat malam. Ini jadi perbincangan hangat di media sosial soal pandangan musisi. Kalau Bang Rian sendiri memandangnya bagaimana soal kewajiban membayar royalti bagi pengusaha kafe? Oke, selain saya musisi juga kebetulan saya juga pengusaha juga yang juga punya ya kafe kecil-kecilan, bukan yang besar ya. Tapi sebenarnya gini, regulasi itu sudah jelas sebenarnya dan sudah ada sejak lama. Dan sebenarnya yang sedang terjadi hari ini itu sebenarnya sudah dilakukan dari 11 tahun yang lalu. Dan sudah banyak juga restoran atau kafe-kafe atau hotel, pokoknya public place ya. Hotel, terus restoran, kafe, stasiun, terus mall itu juga sebenarnya sejak 11 tahun yang lalu tuh sudah banyak yang membayar kewajiban mereka untuk ke LMK untuk bisa si performing rights ini royalty performing rights ini bisa disampaikan ke pencipta lagu yang juga menjadi anggota dari LMK tersebut. Dulu mekanismenya gimana Bang Rian? Kok misalkan sekarang nampaknya lebih ramai? Sebenarnya nggak ada yang berubah, Jadi gini, kayak misalnya aku punya kafe gitu ya, aku kan ada warkop. Nah saya ini bayar per tahun setahun sekali, dihitung dari banyaknya kursi. Nah, misalnya kursinya ada 60 gitu ya. Jadi 60.000 kali 60, berarti kan berapa tuh kalau dihitung? Berarti 3,6 juta ya? Iya. 3,6 ya? 1,6. Nah, jadi itu dibayarkan setiap tahun, jadi setahun sekali. Jadi bukan yang per minggu atau per bulan, itu enggak. Dan itu tuh itu tandanya sebenarnya gini, kalau dari pandanganku ya, itu tuh sebenarnya bukan beban, tapi justru itu adalah bentuk dari apresiasi kita ke para pencipta lagu tersebut gitu. Oh oke. Tapi kalau misalkan Anda tadi sebagai pengusaha juga sebetulnya yang dikhawatirkan itu apa sih, kok sekarang ramai juga banyak yang memilih tanpa memutar lagu nih? Jadi sebenarnya gini, apa yang dilakukan industri sekarang itu sebenarnya sudah meng-copy paste yang sudah terjadi di industri musik dunia ya. Jadi kayak seperti di Amerika itu memang kebetulan kan kemarin The Massive juga sempat manggung di Muse Expo itu di Amerika di Los Angeles. Itu saya juga sempat nanya, ini sebenarnya tuh peraturannya yang benar seperti apa sih? Jadi mereka bilang bahwa memang kalau misalnya contoh penyelenggara konser itu yang membayar bukan si penyanyinya, tapi penyelenggaranya yang membayar ke LMK. Nanti dari LMK itu akan mendistribusikan ke pencipta lagunya gitu. Oke. Termasuk juga misalnya lagu-lagu yang diputar di ruang publik seperti di mall, restoran. Itu sebenarnya memang di negara seperti di Amerika, di Jepang, di Korea itu memang sudah melakukan itu, dan Indonesia itu juga menjadi bagian dari asosiasi LMK dunia sebenarnya. Bang Rian, tapi kalau misalkan dengan adanya keresahan dari para pengusaha kafe ataupun juga restoran, Anda dari The Massive untuk saat ini bagaimana sikapnya? Apakah membolehkan saja misalkan untuk skala kecil atau bagaimana sikapnya? Begini, PR-nya adalah sosialisasi. Karena gini, sekarang ini banyak orang yang menelan info-info yang mungkin terlalu kurang mendalam. Iya, belum tahu secara mendalam, tapi sudah langsung beropini dan lain-lain. Jadi memang ini PR-nya LMK atau LMKN itu untuk mensosialisasikan tidak hanya ke para user, tapi juga ke masyarakat. Karena sekarang ini kan kekuatan netizen ini kan luar biasa ya. Apalagi kalau sudah dibahas gitu, itu pasti akan menjadi satu hal yang kalau ada orang yang tidak mengerti, jadinya malah jadi salah tangkap gitu. Tapi kalau seperti suara alam ataupun juga ada suara instrumen, itu masuk juga, harus jadi masuk juga sih. Kalau kita mengacu pada apa yang sudah dilakukan di industri musik dunia, seperti di Eropa, di Amerika, di Jepang, itu
instrumental, suara misalnya dia akapela, suara musik itu semua itu bayar sebenarnya. Semuanya Jadi ya. sebenarnya kalau kita mau mengacu sama industri musik yang ada di Amerika, Jepang atau Korea itu memang sudah seperti itu. Nah, cuma di Indonesia memang belum sosialisasinya belum terlalu meluas. Jadi banyak juga yang belum mengerti bahwa sebenarnya ketika kita punya restoran, apalagi rame ya restorannya ya gitu misalnya gitu ya. Kayak contoh kita sebut nama restoran misalnya apa ya kalau misalnya Sudah ada kemarin sudah ada kasus tanpa menyebutkan merek, sudah ada kasusnya juga kan kemarin ya. Restoran Padang lah misalnya contoh gitu restoran Padang. Ya. Itu kan mereka kan selalu biasanya memutar musik tuh. Karena memang gini. Kalau misalnya kita datang ke restoran atau di kafe gitu ya. Kalau nggak ada musik kan hening tuh nggak enak sebenarnya. Iya, betul. Jadi sebenarnya musik itu bisa membuat mood orang jadi nyaman, jadi makannya jadi enak. Itu ada pengaruhnya loh. Makanya sebenarnya kalau mau mengacu pada aturan yang sudah dilakukan di industri yang memang lebih besar ya seperti Amerika atau di Korea itu sebenarnya ruang publik, restoran, mall, hotel. Tapi khawatir nggak kalau dari musisi sekarang kan ada gerakan ya udah tanpa putar musik, bahkan ada yang ya udah kita putar misalkan musisi dunia yang mungkin dalam bayangan mereka tidak dijangkau oleh LMKN misalkan. Jadi gini, khawatir nggak? Contoh gini. Kemarin waktu itu ada beberapa band seperti Coldplay. Nah, Coldplay. Jadi kan kemarin waktu itu kan ada openingnya Malik The Essentials. Nah, terus waktu itu Coldplay itu kan dia manggung di Jakarta. Iya. Tapi penyelenggaranya tetap membayar performing rights-nya untuk si pencipta lagunya Coldplay, yang dimana juga yang bikin juga Chris Martin juga dan teman-teman. Itu melalui LMK itu tetap mengkolek. Oh, okay. Nah, karena LMK itu adalah masuk di asosiasi LMK dunia, jadi dari LMK yang ada di Indonesia itu akan disetor ke LMK yang menaungi internasional ya. Lagu-lagunya Chris Martin dan teman-teman. Oh, oke. Gitu. Baru dari LMK yang ada di Inggris misalnya itu akan distribusikan ke pencipta lagunya langsung. Jadi sebenarnya udah banyak kok kayak kemarin banyak musisi-musisi internasional yang datang ke Indonesia itu tetap dikolek sama LMK gitu. Oke, baik. Marian, terima kasih untuk suaranya, untuk pandangannya, karena ini yang menjadi persoalan di ruang publik. Ini yang banyak dipertanyakan. Terima kasih Rian The Massive, Rian Eki Pradipta telah bergabung di Kompas Malam hari ini.